Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Kakak Ipar. Bel pulang sekolah sudah berbunyi. Gilang sudah berada di samping pintu kelas kita. Kak Gilang, cari kita ya? Tanya Farah yang keluar lebih dulu dibandingkan yang lain. Gilang mengangguk. Kita, dicari Kak Gilang. Teriak Farah keras-keras dari abang pintu. Kemudian dia kembali ke dalam. Kita yang masih menyalin tugas yang diberikan guru mengangkat kepalanya. Dia melotot ke arah Farah yang sedang berjalan ke arahnya. Lalu menoleh ke sekeliling karena semua murid yang belum keluar kelas menatapnya termasuk Devan. Farah, awas ya lo. Ancam kita pelan. Farah nyengir. Tuh, ditunggu pacar, mau dianterin pulang, goda Anita. Apaan sih? Wajah kita merona karena malu. Udah, buruan sana. Kasihan nungguin lama. Raka ikut menggoda kita. Apaan sih lo kak? Kita belum mau beranjak dan meneruskan menyelesaikan tugasnya. Karena menunggu lama, Gilang langsung masuk. Dia duduk di samping Anita berhadapan dengan kita. Kita nggak berani mengangkat kepalanya. Dia terus menunduk dan tangannya menulis. Masih lama ya? Tanya Gilang. Enggak, udah selesai kok, jawab Farah. Farah mengambil ballpoint yang dibawa kita dan menutup bukunya. Ajak dia kemana aja deh, tapi ingat harus dibahagiain atau lo akan berurusan sama gue kalau sampai menyakiti kita. Ucap Raka keras-keras agar terdengar oleh Devan. Pasti, gue akan bahagiain kita. Dan kali ini gue mau bawa lo juga, kata Gilang. Gue. Raka menunjuk dirinya sendiri. Dia hanya mengerut karena heran kenapa harus mengajaknya. Kalau gue boleh ikut gak kak? Tanya Farah ragu-ragu sambil melihat Gilang dan kita. Lo kenapa celamitan amat sih? Mereka mau kumpul keluarga. Anita menyentil kening Farah. Boleh, kalian berdua ikut aja. Justru bakalan rame kalau ikut. Jawab Gilang sambil senyum. Beneran nih, kita berdua boleh ikut. Gak mengganggu. Enggak, ayo buruan jalan. Ajak Gilang. Devan menatap lekat kepergian kita, Raka, Gilang, dan Anita. Dia kemudian tersenyum sinis. Mau balas dendam sama gue? Gak ngaruh, gue juga gak bakal suka sama cewek macam lo. Gumam Devan. Farah menggandeng lengan kita. Kita mau diajak kemana nih? Gak tahu, jawab kita datar. Masa lo gak tahu? Farah gak percaya. Kepo banget sih lo, Ra. Lagian udah untung kan dibolehin ikut. Opel Anita. Ya kan gue penasaran, Farah manyun karena diomelin Anita terus. Dia gak bilang apa-apa tadi, cuman jemput aja pas berangkat sekolah, jelas kita. Lo emang beneran dekat atau cuma bikin Devan cemburu doang sih? Tanya Anita serius. Enggak tahu, Anita menghentikan langkahnya hingga kita ikut berhenti. Allah, jangan kayak gitu. Kasian tahu Kak Gilang kalau sampai dibuat mainan. Anita menasehati kita. Apaan sih lo? Lagian siapa juga yang mainin dia? Gue itu baru berteman. Gue juga belum tahu sama perasaan gue sendiri. Bahkan gue gak berniat untuk balas dendam sama Devan. Gue malah masih memikirkan tentang cinta. Jelas kita panjang lebar. Kita, Anita, Farah, kalian mau jadi pergi apa mau gibah di situ? Seru Raka. Iya, Anita menarik kita. Kita merasa jalan yang dilewati tidak asing. Dia seperti pernah melewatinya. Apa kita mau ke rumah lo, Kak? Tanya kita. Iya, Kak Andini mengundang kalian makan setelah pulang sekolah, jelas Gilang. Wah, lo udah dapat lampu hijau dari kakak ipar dong, bisik Farah. Shh, lo jangan berisik. Anita mengomeli Farah lagi. Kak Andini, memangnya ada acara apa? Tanya kita penasaran kenapa kakaknya Gilang mengundang dirinya. Katanya kangen sama lo, dia suka sama lo. Kita langsung terdiam mendengar ucapan Gilang. Hatinya tiba-tiba merasa tersanjung. Karena ada orang yang bukan keluarganya bisa tulus sayang sama dia. Mobil Gilang terparkir rapi di depan rumahnya. Dia sengaja tidak memasukkan ke garasi agar lebih mudah saat mengantarkan pulang kita, Raka, dan juga Anita. Ayo masuk, ajak Gilang. Wah, rumah Kak Gilang benar-benar keren, ujar Anita kagum. Jangan malu-maluin lo, Nit, bisik Farah. Yang ada, lo kali yang jangan malu-maluin. Jaga sikap, nanti biar lampu hijau dari keluarga Gilang gak berubah jadi merah.
Lo kenapa dari tadi ngomel mulu? Lo kata gue biar masalah apa? Iya emang. Kalian jangan pada berantem terus kenapa? Nanti gue suruh kalian pulang baru tahu rasa. Sadis, jawab Anita dan Farah bersamaan. Gilang membuka pintu lalu menyuruh teman-temannya masuk. Dia langsung masuk ke kamarnya untuk berganti baju lalu memanggil kakaknya. Kak, kita sudah datang. Panggil Gilang di depan pintu kamar Andini. Oke, kakak segera turun, jawab Andini dengan sumringah. Andini yang tak sabar ketemu kita turun tangga sedikit berlari. Hai adik ipar, sudah lama gak kesini. Kakak kangen tahu. Andini langsung memeluk kita. Kita juga kangen. Ini siapa? Ini Anita, Farah, teman sekelas kita, sama Raka sepupu kita. Kita memperkenalkan teman-temannya. Hai kak. Oh, jadi ini orang yang suka dicemburuin sama Gilang. Andini menatap Gilang. Apaan sih kak? Jangan buka kartu di depan mereka, kenapa? Mungkin karena kegantengan gue melebihi Gilang, jadi dia cemburu. Raka tertawa. Pede banget loh, gantengan juga Kak Gilang. Farah bergidik. Udah, jangan pada berantem. Sekarang kita makan dulu yuk. Gue tahu kalau kalian itu pada lapar, ajak Andini. Kita dan yang lain langsung pindah ke meja makan, sesuai arahan dari Andini. Wah, makan besar ini mah. Banyak dan semuanya sangat enak, kata Raka sambil menarik kursi untuk didudukinya. Benar, ini luar biasa. Farah ikut kagum. Ini semua gue siapin untuk adik ipar dong, dan semua ini masakan gue loh. Beneran, Kak Andini yang masak semuanya? Tanya kita penuh kekaguman. Iya dong, demi lo, gue masak sebanyak ini. Andini mengambilkan nasi dan lauk di piring kita. Kalian jangan pada diem, buruan ambil. Wah, Kit, lo benar-benar beruntung dapat kakak ipar berhati malaikat, bisik Anita. Shh, kita menyenggol tangan Anita pakai sikunya. Kak, ini banyak banget. Semua orang terkekeh melihat makanan yang ada di piring kita. Bisa-bisa meledak perut kita. Maaf, terlalu antusias jadi begini. Andini salah tingkah. Setelah selesai makan, kita membantu Andini membersihkan peralatan makan. Biar kita bantu kak. Gak usah, lo duduk aja sana sama yang lain, suruh Andini. Gak apa-apa kak, biar gue bantuin. Kakak udah masakin gue sama yang lain banyak banget, jadi sekarang biar kita bantu, kita mengambil alih cuci piring. Baiklah kalau maksa, sebentar biar kakak panggilin Gilang. Andini bergegas memanggil Gilang. Gak usah kak, biar gue aja, seru kita. Andini tak mendengarkan omongan kita. Dia tetap memanggil Gilang untuk membantunya. Tak lama Gilang datang ke dapur. Sini, biar gue gantiin lo, kata Gilang. Gak usah kak, kita aja, kata kita. Gak apa-apa, lo duduk aja di situ. Gilang mengambil piring di tangan kita. Gak usah kak, kita mempertahankan piring di tangannya. Baiklah, kalau gitu lo yang pakai sabun, gue yang cuci pakai air bersih. Gilang memberikan ide. Oke, kita menyetujuinya. Sepanjang cuci piring, mereka berdua hanya saling pandang. Sesekali tanpa mengobrol. Mereka menjadi canggung setelah menjalani pelatihan pacaran yang dikatakan Raka. Jantung Gilang dan kita bersamaan berhenti saat Gilang salah memegang tangan kita, bukan piring yang diberikan kita. Mereka saling pandang, kedua matanya sangat lekat, jantung kita berdetak lebih cepat. Gilang mendekati kita, tubuhnya condong ke arah kita. Kita menelan ludah, sambil memundurkan tubuhnya agar menjauh dari Gilang. Namun Gilang terus saja mendekat ke wajah kita. Ada busa di rambut lo. Gilang mengusap dengan lengannya. Wajah kita memerah. Makasih, kita langsung menundukkan wajahnya. Wajah lo kenapa merah begitu? Tanya Gilang. Enggak, coba lihat gue, pinta Gilang namun kita menggelengkan kepala. Kalau lo gak mau berarti benar, lo udah mulai suka ya sama gue, kata Gilang dengan pedenya. Apaan sih lo kak, ngaco deh. Kita masih mendudukkan kepalanya. Kalau sekarang juga gak apa-apa, pelan-pelan aja. Gilang membalikkan tubuh kita, gue sabar kok nungguin lo. Suhu tubuh kita meninggi di tatap Gilang, keringatnya mulai keluar. Gak usah tegang begitu. Gilang memegangi pipi kita dengan kedua tangannya. Gilang tersenyum melihat ekspresi kita yang syok tapi dia tak mengelak. Ayo, buruan kita selesaikan, nanti kumpul sama yang lain. Gilang mengacak-acak rambut kita lalu meneruskan kerjaannya, sedangkan kita masih membeku.
Kita meratap langit-langit di rumahnya sambil memegang dadanya. Karena jantungnya terus berdenyut kencang sejak diantar pulang Gilang. Kedua mata kita melebar. Kenapa wajah Gilang ada di situ? Kita mengucek kedua matanya dan wajah Gilang hilang. Kita bangun lalu pergi ke kamar mandi. Dia mengambil sikat dan mengoleskan pasta gigi. Kita mulai menggosok gigi sambil bercermin. Wajah Gilang tiba-tiba muncul di cermin. Kita mengedip-kedipkan kedua matanya. Namun wajah Gilang yang tersenyum padanya belum hilang. Kenapa wajah Kak Gilang terus menghantui gue sih? Aduh, bahaya ini mah. Pasti ada yang gak beres, ujar kita. Dia buru-buru keluar kamar mandi. Kita mengambil ponselnya dan menelpon Anita. Halo Anita? Iya, halo Git, ada apa? Tanya Anita. Nit, gue mau tanya. Apa? Kalau orang melihat bayangan doi terus-menerus itu kenapa ya? Biasanya sih kalau lagi rindu, itu biasanya mereka terus terbayang sama orang itu. Rindu? Masa iya gue rindu sama Kak Gilang? Tanya kita dalam hati. Kita membuka pintu kamar Kila, lalu merebahkan tubuhnya di kasur. Ada apa? Tanya Kila. Dia paham kalau adiknya datang ke kamarnya, pasti menginginkan sesuatu darinya. Gak apa-apa, kita cengar-cengir. Lo sama Gilang ada hubungan apa? Tanya Kila sambil menoleh ke arah kita. Gak ada, hanya... Kita menggigit bibir bawahnya, bingung menjelaskannya. Hanya apa? Tanya Kila penasaran. Dia bangkit dari kursinya lalu duduk di samping kita. Kita pelatihan pacaran, jawab kita jujur. Kita sering menceritakan semua hal yang membahagiakan dirinya kepada kakak-kakaknya. Namun dia selalu menyimpan semua masalah yang dihadapi karena dia tidak mau menyusahkan keluarganya. Pelatihan pacaran. Kila melebarkan kedua matanya. Ya, kalau semua lancar dan saling suka, kita akan melanjutkan ke jenjang pacaran. Tapi kalau tidak, kita akan berteman, jawab kita. Oh, lalu apa cinta sudah mulai tumbuh di hati lo? Tanya Kila dengan nada kecewa. Gak tahu, jawab kita. Kila mengangguk lalu meninggalkan kita dengan wajah kecewa. Kak, kenapa ekspresi kakak seperti itu? Apa lo cemburu? Kita bangun lalu mendekati Kila yang sedang belajar. Ngomong apaan sih? Lagian, kenapa gue harus cemburu? Kita itu sebatas teman, gak lebih. Kila pergi keluar kamarnya untuk menghindari pertanyaan kita yang akan terus diberikan sebelum dia puas dengan jawabannya. Kakak pasti cemburu, kalau tidak, kenapa kabur dari gue? Kata kita sambil duduk di kursi bekas Kila. Dia membalik-balikan buku pelajaran milik kita. Kemudian dia berdiri lagi karena bosan. Saat berdiri tangannya tidak sengaja menjatuhkan tumpukan buku. Kita langsung merapikan. Dia melihat satu buku diari kecil berwarna pink. Kita menoleh ke arah pintu lalu membaca isi diari kakaknya. Awalnya dia tersenyum, membaca curhatan Kila tentang kenakalan dirinya dan Raka. Namun beberapa lembar terakhir membuat kita terpaku. Bersambung.